kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang kurva permintaan dan penawaran pada produk cabai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri masing-masing, yaitu dari saya, nama saya Andika Putra sebagai editor. Nama saya Apriansa. Nama saya Ilyas. Nama saya Jihan. Nama saya Rianda. Nama saya Neva. Nama saya Nova. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neva Nurani sebagai wawancara sama. Halo semuanya, nama saya Nova Agatha sebagai wawancara kedua. Pada kesempatan kali ini kita mau mewawancarai pedagang cabai di pasar Bawang. Ayo langsung aja. Oke guys, di sini kita udah sama penjual cabainya. Oke Pak. Langsung saja kita mau ngasih pertanyaannya. Yang pertama itu, kenapa sih Bang harga cabai bisa berubah? Apa ada faktor tertentu? Berubah. Iya. Pertama karena turunnya terlambat, yang kedua belum sama panen gitu kan, ada panen daerah sini beda. Iya. Daerah Sumatera beda lagi, daerah Jawa beda lagi ya, itu terlalu harganya berubah. Ada lagi mobilnya terlambat, macet lah apalah segala-galanya, begitu harganya terlalu berubah. Apalagi Nah, untuk kedua itu, berapa sih Bang pesaing penjual cabai di Pasar Bandeng? Ada nggak sih beda harga penjual cabainya? enggak begitu beda. Kalau pasarnya sama, tempat belanjanya enggak gitu beda. Cuman bedanya ada cabai itu yang super, kalau yang super itu pilihan. Ada yang biasa aja, kalau biasa itu harganya lebih murah gitu. Ya, untuk yang ketiga itu, berapa kilo sih Bang harga cabai yang kejual per minggunya dalam sebulan? Sebulan ya, bisa 50 kilo lebih, bisa kurang, bisa nggak cukup, bisa lebih dari itu cukup. Ya, ya tergantung pasarnya ntar. Kalau banyak yang pasar orang yang kaya, yang ada acara-acara yang lain tuh banyak belanjanya tuh. Nah, tapi kalau pasarnya susah, orang nggak punya duit lah, memleh nggak dari ininya, nggak nyampe segitu. Yang keempat itu, dalam per kilo yang terjual per minggu dalam sebulan. Ada yang sebulan, ada yang per kilonya ya nggak tentu gitu, nyampe 50, nyampe 30, ya tergantung pasarnya juga. Iya. Pasar kami kadang kalau sekarang mah agak sepi, soalnya banyak pemilihan pilkada, jadi duit orang buat pilkada semua. Iya, gak ada yang belanja, duitnya buat ini, katanya buat kampanye. Ya, untuk kelima itu, apa Abang pernah mengalami kerugian harga cabai itu karena apa ya? Kerugiannya ya karena pasar sepi, karena ekonominya lagi nggak stabil. Ya, yang orang kaya banyak korupsi, ya orang susah banyak merana. Iya. Iya. Nah, itu kerugian kita di situ. Karena pasar sepi, misalnya kita udah beli banyak nih, pasar sepi ya udah. Jadi kita rugi enggak, cuma dapat untung buat makan, buat jajan anak, buat sekolah kalian gitu kan. Iya. Ya rugi enggak gitu kan. Iya. Kalau rugi mah, ya setiap apa ada yang rugi. Kalau jual itu kan ada untung ruginya. Iya. Kalau untung semua, ntar ibu guru kamu jualan cabai ntar ke pasar semua ntar. Iya. Ya, untuk ke pertanyaan ke-6 itu untuk pertanyaan ke Nova. Oke. Selanjutnya dari saya. Bagaimana harga cabai saat ini? Berapakah pendapatan yang didapatkan dari harga tersebut? Apakah naik atau turun? Kalau sekarang harga cabai turun. Modalnya dari sono 15.000, paling jual 20.000, 15.000, 17.000 gitu kan. Itu per kilonya. Per kilo. Oke. Nah, berapakah jumlah pembeli cabai hari ini dengan beberapa minggu lalu? Kalau hari ini agak menurun, kalau hari kemarin agak rame gitu kan. Ya nggak bisa matokinnya. Kadang ya lumayan, kadang ada surutnya gitu. Oke. Apabila ada perubahan cuaca atau faktor tertentu, apakah harga cabai akan dinaikkan atau disesuaikan harganya seperti biasanya? Ya tergantung dapat pembelian dari pasar induknya. Kalau pasar induknya turun, kita lebih turun lagi. Kalau mahal di sononya, kita dapat jual mahal lagi. Ya tergantung dari pasar sononya. Iya. Ketika harga cabai naik, apakah pembeli cabai akan menurun atau naik? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya faktor ekonomi juga sayang tuh. Faktor ekonomi. Iya, terutama yang jualan sepi, hujan lah. Yang kedua, ya apa, ekonomi kita lagi ini semua pedagang pada ini semua kan pada menurun semua, jadi nggak pasti nggak kayak biasa. Pokoknya tahun-tahun sekarang penurunan ekonomi penjualan. Iya.
nggak stabil gitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, Pak. Apakah Bapak pernah mengalami situasi di mana stok melimpah tetapi permintaan rendah? Bagaimana Bapak mengatasinya? Ya, mengatasinya kita harus jaga jarak. Misalnya harganya hari ini turun, nah besok penjual banyak, kita harus ngambil di sononya, harus kasih info dulu hari ini bagaimana harganya segini. Kalau ke pengambilan orang banyak sama kita, kalau barangnya nggak ada kita ya maaf aja gitu, stoknya cuma segini doang gitu kan, soalnya belanjanya nggak banyak katanya, gitu aja. Oke, cukup wawancara dari kami berdua. Terima kasih sudah mau diwawancari sama kami. Salam ke ibu kamu yang cantik. Ya, makasih ya, Bapak. Makasih ya, Pak. Sekian dari wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Neva. Saya Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara tersebut. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan ada permintaan dan penawaran. Yang pertama yaitu penawaran. Di sini di penawaran kita dapat mendapatkan tabel yaitu seperti ini. Di sini kita dapat melihat bahwa jika harga meningkat, maka jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Dari 30.000 jumlah yang ditawarkannya yaitu 50, dan jika harga 35.000 jumlah yang ditawarkannya 70.000, maka jika penawaran itu terus meningkat dan kurvanya seperti ini. Yang kedua yaitu ada permintaan. Di permintaan berbeda dengan penawaran. Pada tabel permintaan yaitu seperti ini, harga terus menurun, namun jika harga menurun jumlah yang diminta yaitu semakin meningkat. Maka kebalikan dari jumlah penawaran yang sama-sama naik atau sama-sama turun, pada permintaan jumlah harga turun maka jumlah yang diminta juga meningkat. Begitupun sebaliknya, dan kurvanya seperti ini. Dari kurva permintaan ataupun penawaran, kita dapat menyimpulkan juga bahwa harga cabai dapat meningkat atau menurun sesuai dengan musim yang sedang dialami di Indonesia saat ini. Begitulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.